Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita meneruskan materi sebelumnya tentang bahasa pemrograman Dart ya, dasarnya nih. Ada yang ketinggalan nih, kita bakalan bahas ada yang namanya Inam ya. Apa itu Inam? Jadi kita langsung aja buka program online-nya aja. Kita menggunakan dartpad.dev ya. Jadi gini, kalau misalnya kita punya suatu kondisi ya, misalnya nih kita punya string atau enggak boolean deh ya, kita mau ngecek nih jenis kelamin ya, jenis kelamin. Nah misalnya booleannya itu true. Nah misalnya ada dua kondisi. Yang pertama, ketika dia true maka dia sifatnya laki-laki misalnya ya. Kalau dia false nilainya maka dia perempuan, misalnya kayak gini ya. Maka kalau misalnya dia kayak gini berarti dia if aja kayak gini. Berarti kalau jenis kelaminnya dia sama dengan true, maka dia kita print. Dia nih laki-laki misalnya. Misalnya nih ya. Else kalau dia itu berarti selain laki-laki ya perempuan gitu. Cuman ada dua nih ya. Oke, ini kelebihan, tulis aja di sini perempuan. Misal kayak gini. Ya kalau kayak gini kan kondisinya karena dia ada dua jenis kelamin ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Cuman kayak gini doang, sesimpel ini. Nah dia ini kita bisa sebut sebagai inam ya, enumerasi. Inam tapi dia menggunakan boolean ya. Kalau kita inam pakai boolean ya bentuknya begini ya. Kalau kita mau inam juga tapi jangan pakai boolean, bisa juga sih ya, pakai integer. Inam pakai integer. Gimana caranya? Ya tinggal set aja. Misal kalau nilainya 0 dia laki-laki ya. Kalau nilainya 0 dia laki-laki, ya kalau nilainya 1 dia perempuan. Sesimpel ini ya. Jadi nanti di sini jenis kelaminnya itu sama dengan pakai integer. Jadi di sini kita tulis aja integer, jenis kelamin ya mulai-mulai 0 gitu ya. Nanti konsepnya sama nih kayak gini ya. If ini kita buka dulu aja. Jika jenis kelamin itu sama dengan 0, maka laki-laki. Selain itu adalah perempuan. Kalau kita run, maka dia akan ya sama nih. Konsepnya dia inam menggunakan integer. Jadi kalau boolean dia cuma ada dua ya, ada dua status ya, karena dia cuma ada true sama false. Tapi kalau kita menggunakan inam menggunakan integer, ini kita bisa banyak nih, bisa 0, 1 dan sampai terhingga kalau kita punya banyak. Cuman PR-nya adalah kita harus ingetin kalau 0 ini ya jenis kelamin sama dengan 0 nih, yaitu laki-laki. Kalau 1 perempuan. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba keserempet nulis tiba-tiba jadi 3 atau jadi 2 gitu. Nah, ini maksudnya apa nih? Sedangkan 0 didefinisiin 0 laki-laki, 1 perempuan. Nah, ini bakalan ada kebingungan di sini. Ya, mungkin ini bakalan bisa karena dia else ya, pakai else. Tapi kondisinya ini jadi nggak benar nih logiknya. Di mana dia statusnya cuma ada dua kan, 0 sama 1 gitu. Nah ini nggak efektif nih menggunakan inam menggunakan integer. Nah ada versi yang paling benar nih di Dart, yaitu menggunakan inam. Jadi kalau menggunakan inam, kita buat inamnya di luar kelasnya, di luar function void main, tulis aja inam, terus di sini tinggal jenis kelamin. Udah sesimpel ini. Nah dia ada apa aja? Ada laki-laki, misalnya kayak gini, laki-laki. Sorry, mungkin nggak bisa pakai itu kali ya. Laki-laki. Misalnya di sini ada laki, di sini ada perempuan. Misalnya sesimpel ini ya. Ada laki, ada perempuan. Ya udah, jadi nanti tinggal jenis kelamin ini kita pasang aja di sini. Jenis kelamin ya, ini tipenya. Kemudian kita pasang ininya, namanya nih. Jenis kelamin sama dengan ya udah, kita mulainya apa dulu nih? Jenis kelamin ya, titik. Nah, kita mau yang mana dulu? Oh, awal-awal laki-laki nih. Langsung dia konsepnya sama nih, menggunakan if else sama kayak gini juga. Jika jenis kelamin sama dengan jenis kelamin titik laki-laki, nah ini kita jadi dia nggak apa ya, nggak repot gitu, kita nggak repot-repot ngingetin kalau 0 tuh laki-laki ya,
Kalau 1 tuh perempuan. Kalau datanya banyak ya kita harus ingetin nih setiap nomor ini. Nah, kalau menggunakan enum, kita ya udah ini udah clear nih menggunakan variabel ya, ada nama-namanya di sini. Tinggal kita mau tulis apa aja di sini. Misalnya ada status lainnya. Ini kalau mungkin jenis kelamin cuma ada 2. Tapi kalau buat yang lainnya, misalnya enum status deh ya. Misalnya kita punya enum status gitu ya. Nah, status kan banyak, ada yang jomblo gitu kan, ada yang nikah, ada yang pacaran. Nah, ini lebih gampang jadinya gitu ya. Ada yang digantungin. Misalnya kayak gini ya. Nah, nih status nih. Jadi kita bisa nih gampang. Ya udah, kita buat aja tipenya status. Statusnya ini adalah status awal-awal apa nih? Ya, dia misalnya digantungin gitu ya. Gantungin. Ya, nanti tinggal if else saja nih. Status sama dengan status titik ya. Ini menggunakan enum nih kayak gini ya. Status titik digantungin ya berarti ya kasihan sekali. Misalnya gitu ya. Misalnya kayak gini ya. Coba contoh aja nih ya. Kalau misalnya kayak gini ya berarti ini adalah penggunaan enum ya. Sesimpel ini materinya. Mungkin sampai sini aja. Tapi ini sangat bermanfaat ya penggunaan enum ini biar kita nggak repot-repot menggunakan yang cara enum kuno, menggunakan boolean atau menggunakan integer. Jadi kita harus hafalin nih 0 itu apa, 1 itu apa, dan lain sebagainya. Udah langsung aja pakai enum kayak gini. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Next kita akan bahas materi yang lainnya. Sampai jumpa.